Saya gara-gara salawat lah saya bisa umroh bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hababa Bali. Di sini kita sudah bersama Pak Uci. Nang kadang-kadang Masya Allah Bali. Nyangka manduk ke inner beauty bang kamu. Jadi kita hari ini akan berbicara atau akan ngobrol tentang bagaimana perfilman yang ada di Aceh, tapi dari sudut pandang seorang aktor. Nah, sekarang kita berbicara jadi kita berbicara sedikit tentang Bruh Mira. Siap. Nah, dan salah satu aktor dari Bruh Mira ini ada Pak Geci Tungku Malvino. Betul. Apa kabar bang? Sehat bang. Sehat. Alhamdulillah bang. Sehat. Ceria ada. Insya Allah harus ceria bang. Jadi ini gambaran nanti kita keluarin di slide-nya. Nah. Ada siapa aja di sini Bruh Mira? Oh ini di sini ada yang ini preman kampungnya dua ini. Ini Babang Sun. Oke. Ini Mandu Gapi yang memang ayahnya dari Alma. Ini preman kampung juga ini. Oke. Ini Alma. Ini Alma. Betul. Oke. Alma ini adalah kalau bahasa Aceh bilang boh lamun. Bola. Yusniar. Kalau di film Yusniar. Empang Bru Yusniar. Oke. Jadi kita berbicara hari ini bang. Iya. Saya panggil Pak Geci aja. Boleh Bang Ali, boleh. Gampang. Kalau udah pakai baju kayak gini kan harus Ya. kita panggil Pak Geci. Siap Bang. Jadi Pak Geci kita akan bertanya bagaimana seorang aktor Iya. atau para seniman lah, pada Betul. khususnya, seniman perfilman di masa mengatasi ya tetap berkarya di masa Betul. pandemi. Pandemi ini Covid ini. Bang. Jadi ini kan diproduksi di masa pandemi. Betul Bang, betul. Diproduksi Ini baru jalan sebulan nih Bang, insyaallah. Oh. Sebulan baru film ini. Oke, jadi Pak Geci coba ceritakan awal cerita dari sutradaranya Pak Fikar. Bang Fikar, betul. Oke, jadi coba ceritain sedikit tentang ide awal atau proses syuting Betul, Bruh Mira di betul. masa pandemi ini. Jadi ceritanya begini Bang, kami ini kumpulan anak-anak yang kuliah. Ini mereka ini anak kuliah semua. Oke. Yang Lu kuliah sih? Wow. yang kuliahnya. Kuliah sih? Kuliah. Sana? Rian nanti Bang. Oh, oke. Bang Ria ditunggu di podcast apa Bali. Ya, insyaallah. Oke, terus lanjut. Jadi Bang kan dalam kerja mereka ataupun kuliah mereka ini kadang-kadang mereka nggak total karena keadaan Covid ini nggak bisa masuk kampus. Oke. Karena masih daring apa? Daring bang. Jadi memang mereka ingin menyalurkan bakat mereka melalui perfilman ini. Oke. Mereka diajak atau ikut casting? Ini mereka, saya rasa mereka nggak pakai casting. Mungkin dia dilihat yang potensi kawannya yang punya bakat dalam film, mereka ajak. Oke. Tapi mereka pun belum punya budgeting, masih dalam kebersamaan dan mereka ini saya lihat kompak bang. Baik. Mereka melihat saya waktu pertama kali saya main film sama Bang Joni di Empang Bru. Oke. Jadi mereka lihat saya main film di situ, mereka ajak saya. Mereka bilang sama saya, abang mau nggak main sama film kami? Saya bilang, oh boleh. Saya bilang, tapi kami nggak bisa bayar banyak bang, kan abang profesional. Berapa dibayar? Saya bilang, saya kasih tahu sama mereka, saya nggak usah dibayar, karena Ikhlas? saya ikhlas, karena saya cari saudara bukan cari uang. Oke. Insyaallah. Oke. Kalau kita ikhlas, dapatnya lebih bang, insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Betul. Ada PDP masa pandeminya. Semua orang perlu uang, tapi kita kan yang paling penting harus berbuat ikhlas dulu bang. Oke. Insya Allah kalau kita berbuat ikhlas, banyak rekanan kita, banyak kawan-kawan kita, itu uang datang sendiri bang. Saya udah mengalaminya itu bang, insya Allah bang. Saya setuju di bagian itu saya setuju. Betul bang Ali. Tapi kan kita namanya medok. Betul. Nah, pepengko. Betul. Ya, susuan demi. Betul. Ya kan? Ya. Tapi apalagi di masa pandemi seperti ini. Betul bang. Kita memang kewalahan untuk mencari
Mencari nafkah. Nafkah. Betul. Betul sekali. Pak kecil ini ya, jadi kita fokus ke Pak kecil ya. Ya, Kalau boleh. Bulan Merah ini kita ngobrolnya ntar sama sutradara Bang Fikar. Boleh. Ya, nanti cobalah dibantu Bang Fikar untuk datang ke Boleh, podcast kita. itu urusan saya tuh insyaallah. Kita bongkar semua ya. Ya, boleh. Kita Boleh, kulik ya, Bang, Bulan boleh. Merah. Jadi Pak kecil ini adalah salah satu aktor di Bulan Merah dan dia juga seorang pelatih coach. Pelatih bola saya, Bang. Pelatih bola. Iya, Bang. Klub apa? Dirga, Bang, Dirga FC. Dirga FC. Iya. Oke, coba ceritain sedikit tentang Dirga FC itu. Dirga FC ini adalah suatu tim bola yang di dalamnya ada anak kuliah, ada anak SMA, ada orang yang sudah bekerja, ada anggota dewan, ada DPRA, ada wali kota di dalamnya. Wali kota? Iya. Siapa wali kota? Bang Carlos. Oh, Bang Carlos. Abang kenal Bang Carlos? Kenal. Bang Carlos itu julukan untuk Pami. Pami, betul. Oh, Pami di situ juga. Di situ juga. Saya merangkul semuanya, Bang. Sebagai apa Pami di sini? Pembina dia, Bang. Oh, dia pembina Ya. sepak bola Dirga. Betul, Bang. Dan kami pun nggak kalah sama Persiraja. Kami ada pemain asing juga. Oke, berapa orang? Ada 5 orang, Bang. 5 orang pemain asing? Iya, betul. Didatangkan di khusus tuh main bola? Kalau yang sebenarnya bukan didatangkan, mereka akan belajar di Aceh ini, pertukaran pelajar. Mereka dari Afrika, Bang. Oh, dari Afrika. Afrika. Mereka Muslim semua. Jadi sebelum bermain, saya ajak mereka salat dulu. Kita salat dulu baru main bola. Nah, seperti itu. Jadi mereka taat agama, Bang. Makanya saya rangkul mereka. Insyaallah. Muslim berarti 5-5-nya Muslim. 5-5-nya Muslim. Satu daerah Afrika. Satu daerah Afrika, Gambia. Gambia, Islam semua Gambia. itu. Oh, Muslim. Iya. Bahasa Indonesia udah bisa? Speak English. Speak English. Iya. Little speak English. Little I can. Siap, Bang. Jadi oke. Ya, Bang. Itu benar-benar klub bola atau gimana tuh? Benar-benar klub bola, Bang. Kami kalau saya pegang tim dulu waktu saya alhamdulillah prestasi saya udah 3 kali juara kompetisi, Bang. Kompetisi apa aja itu? Kompetisi PSSI 2012, 2015, 2017 juara 1. Saya pegang tim Putra Aceh. Putra Aceh itu tim bola Pak Wali Kota saya yang pegang. Alhamdulillah kami juara 1 selalu. Tahun yang berikutnya 2018 saya ikut Piala Panglima. Alhamdulillah saya juara 1 juga, Bang. Saya Panglima. Piala Panglima. Juara 1. Juara 1 juga alhamdulillah. Jadi anak-anaknya di masa pandemi gini dibawa kemana? Mereka sekarang udah main liga semua. Ada yang main liga, ada yang main di Pekanbaru, ada yang main di. Siapa yang main di Pekanbaru? Fani Aulia hari itu, Mursal Zulfikar. Oke, itu dari situ. Dari situ kan. Oke, terus di liga mana lagi? Di Persiraja ada juga. Persiraja juga ada juga. Dari Putra Aceh naik ke Persiraja labelnya ketika dia dipantau di kompetisi PSSI, Pak. Dulu kompetisi di sini bagus sekali Aceh, Pak, sebelum pandemi ini. Setelah pandemi? Udah agak menurun, Bang. Ini aja kan saya baca di media internet bahwasanya akan ditunda Liga 1 dan Liga 2. Persiraja juga kemarin kena teguran, Pak. Betul, Bang, betul. Kenapa ditegur? Itu yang saya lihat di channel Instagramnya penonton membludak katanya. Jadi kan dia jual tiket tuh itu elektronik. Iya, betul. Etiket apa? Etiket ya. Etiket itu 10.000 kalau nggak salah. Betul. Nonton dari rumah. Betul. Tapi saya lihat memang animo penonton ini luar biasa untuk Aceh ini, Bang. Karena disinilah punya bakat-bakat yang potensi yang luar biasa. Saya lihat semua pemain-pemain Aceh ini sudah main di timnas, pernah main di luar negeri. Sahrizal itu pernah main di luar negeri. Oh iya. Dani juga pernah main di luar negeri. Torres sekarang di mana? Solo. Persis Solo. Ya itu. Dia luar biasa itu, Bang. Top skor dia kemarin. Top skor ya betul, Bang. Oke. Yang di Persija Jakarta ada juga Ismet Sofian. Dari kita juga. Aceh itu, Bang. Luar biasa Aceh. Potensi anak Aceh ini luar biasa. Kemarin baru saja saya orbitkan satu dari Aceh lolos ke timnas U16 Bima Sakti. Oke. Ya, alhamdulillah.
Dia Pak Uci ini cocok pakai baju bola. Ya. Sekarang lagi pandemi bang, nggak bisa main bola lagi. Oh, karena lagi pandemi. Iya. Lagi pandemi makanya pakai baju kecil. Pakai baju kecil. Kita berikan saran-saran kepada masyarakat untuk kita buat sensasi kreatif, jauhi narkoba. Oke. Anak muda sekarang bang, saya lihat kreatif sekali bang. Apanya yang kreatif? Mereka buat YouTube, buat apa kreasi luar biasa. Saya suka seperti itu. Tapi Bang. masih ramai jual kopi itu. Ya masih ramai juga bang. Kadang-kadang kan kita harus menghimbau juga bang. Sebagai kita yang seperti abang Ali kan udah senior. Jadi abang rangkul anak-anak nih supaya untuk ke jalan yang benar. Gitu. Pak kecil lah, kan karena ya pada. Siap. Jadi kita sama-sama bang. Jadi gini balik lagi ya. Balik lagi ke mana ke tim bola. Tim bola. Itu anggaran dana tim bola dari mana itu? Dari Pak Wali. Saya anggaran dananya kemarin itu ada memang sponsor kita, dia akan memberikan bantuan seperti baju bola, seperti setiap kami main diberikan aqua. Jadi dari saya ialah ingin mencari donatur tetap. Tapi belum dapat bang, tapi kami udah bersyukur udah dapat seperti itu. Alhamdulillah kalau memang saya ada rezeki, saya bantu mereka juga. Saya memang hobi bang masalah itu bang. Insya Allah. Pak Wali bantu. Pak Wali bantu juga, alhamdulillah. Dia kasih baju, kasih bola. Oke. Jadi Pak Wali lagi hobi-hobinya di bidang olahraga. Olahraga. Kemarin saya lihat dia ada main bola di pembukaan Piala Bayangkara ya, Polresta itu di Long Raya. Dia main bola saya lihat. Ini lagi heboh Pak Wali. Pak Wali lagi heboh bila tadi di Instagram. Saya lihat tadi di Instagram Pak Wali konser. Konser. Ada nggak lihat? Oh nggak lihat saya bang. Kapan nih hebohnya? Video lama. Video lama, masya Allah. Tentang Cik Milan ya. Jadi kita lupakan. Betul. Wali lagi bekerja, lagi merapikan pasar. Maira. Jadi bang, seniman hari ini. Iya bang. Seniman perfilman yang ada di Betul bang. Sekarang kan sudah sangat menurun saya melihat. Betul bang. Ya. Betul. Cuman terakhir dulu, apalagi yang tadi yang kawan kau itu. Jelame juga kamu tayang nih. Iya, Jelame. Betul. Jelame. Betul. Habis itu ada burung mirah. Burung mirah, betul. Burung mirah ya. Burung mirah yang langsung kita wawancarai sama betul. Ini. Betul. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan oleh burung mirah ini? Jadi kan memang ada pesan education di dalamnya, Bang. Di sana itu kan ada seperti ini kan preman kampungnya ini. Dan pun ini ada preman kampungnya. Mereka sering buat onar. Jadi jadi mereka ingin memperebutkan si Alma ini. Almanya siapa? Anak dari ini. Haji Rusli. Iya. Oke. Terus? Jadi Bang kan, saya sebagai pendengarnya di sini. Pendengar di antara dua preman ini. Jangan membuat kacau kampung. Saya lah pendengarnya. Peran Pak Uci di situ. Iya Bang, alhamdulillah. Tapi genrenya apa nih? Genrenya komedi. Komedi Bang, komedi. Berapa lama Bang syuting itu? Syutingnya kemarin itu ada sampai 3 hari. Itu satu film. Berapa durasi filmnya? Durasinya memang yang pertama nggak panjang, yang kedua udah panjang, udah 1 jam berapa menit Bang? Oh sudah 1 jam. Yang jam. pertama? Yang pertama cuma 13, sekian detik lah. 13 menit. Kan banyak kawan-kawan saya tanya kenapa cepat sekali Bang. Saya bilang sama mereka itu biar penasaran. Saya bilang. Oh jadi itu masih pengenalan intronya lah istilahnya. Betul Bang Ali, betul. Apa yang ingin disampaikan pada Anda sebelum kita closing ini Bang? Oh boleh. Jadi memang sekarang ini saya lihat di era pandemi ini memang ekonomi makin sulit. Jadi apalagi sebentar lagi katanya Aceh mau PPKM. Oh iya Bang. Katanya. Saya pikir di Jakarta aja. Aceh kan sepertinya tapi Allah alam ya. Semoga tidak. Amin. Lanjut. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, bukalah kreasinya. Di dalam tubuh kita ini ada tersimpan bahwasanya bakat yang terpendam, tapi kita nggak tahu apa itu bakatnya. Jadi kita cari, kita gali apa bakat kita untuk kita bisa membuat kreasi Bang. Betul. Abang bakatnya luar biasa. Semua ada bakat-bakatnya.
Kalau nggak ada abang, nggak ada yang bisa publikasi bang. Bakat ini, ini ada yang namanya Ryan. Ryan ya. Ryan ini top ya. tentang editor Aceh top. Iya, memang dia bagus. Boleh diajak di. Boleh bang, insya Allah. Udah apaan bakat ya? Oh, tahu kali ya. Lagi juga apa? Oh ya. Cek, ada yang apa? Oh, gede. Betul. Oke. Kalau kayak gitu atau anak muda jangan lupa berkreasi. Berkreasi bang. Tapi satu lagi bang, maaf saya potong ya. Boleh silakan. Yang paling penting kita ini ibadah. Nah, kalau ibadahnya Apa yang aku dengar? yang paling penting ibadah. Kenapa saya bilang ibadah? Ketika dia rajin beribadah berjamaah, sama Allah aja dia takut. Nah, berarti ketika dia takut sama Allah, berarti dia akan amanah bang. Ketika orang yang enggak ibadah, bukan saya bilang semua orang, maksudnya ketika dia tidak menjalankan salat 5 waktu, sama Allah aja dia berani, apalagi sama kita bang. Nah, itu konsepnya bang, menurut saya. Jadi ibadah harus tetap dijaga. Ibadah harus jaga bang. Ibadah itu menentukan kesuksesan kita bang. Insya Allah bang. Insya Allah. Jadi ibadah menurut Pak Ici. Ya. Jaga ibadah dan insya Allah ibadah akan membuat kita sukses. Betul bang. Mempermudah ya. Satu lagi bang. Saya gara-gara salawat lah saya bisa umroh bang. Allah. Coba ceritain sedikit bu. Cerita boleh? Boleh bang. Jadi gini bang ceritanya bang. Jadi sebenarnya saya ini walaupun alhamdulillah abang lihat sehat, saya penderita kanker usus. Allah. Jadi saya kanker apa? Kanker usus. Kanker usus. Oh, iya. Ada tingkatannya kan? Ada tingkatannya bang. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau udah 4 itu nggak bisa ditolong lagi bang. Udah sampai dia di Penang di Malaysia berobat, udah stadium 4 mereka pulangkan lagi. Itu udah nggak bisa lagi. Untuk nomor dulu di stadium berapa? Saya stadium 3. Seminggu lagi saya nggak datang, mungkin udah stadium 4 dari pulangkan saya. Keadaan hari ini? Alhamdulillah keadaan ini luar biasa bang. Allah masih memberikan kesempatan saya untuk salat berjamaah dan diberikan umur yang berkah bang. Dan kondisinya masih stadium 3 atau udah turun stadium 2 atau gimana? Kalau stadium itu bang, gini bang, dia grade-nya itu dalam bahasa medisnya bahwasanya ketika kita dicek di sana kankernya, sebelum saya dioperasi ya, saya udah menjalani operasi, kemoterapi, radiasi bang. Radiasi saya 1,5 bulan di Malaka, Malaysia bang. Oke. Jadi saya pernah bang kan, di sana saya salat di masjid. Masjid itu ada makam cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi di sana saya salat zuhur bang. Salat zuhur saya berjamaah. Habis itu saya salat sunat. Jadi waktu saya mau salat sunat di sampingnya saya ini Pak Imam masjid itu. Pak Imam itu memang udah tua, umurnya sekitar ada 65 atau 70-an. Tapi face-nya masih bagus sekali, luar biasa. Mungkin karena dia rajin ibadah. Waktu saya habis salat sunat, memang saya sengaja tunggu dia, Pak. Jadi saya bilang sama dia, "Assalamualaikum Pak Imam." "Waalaikumsalam." "Awak ini dari mana?" "Saya dari Aceh Pak Imam." "Awak ini ada acara apa kemari?" "Saya ada medikal Pak Imam." "Oh medikal, sakit apa awak ni?" "Saya sakit kanker usus maksudnya Pak." Jadi dia bilang sama saya, gampang, hilanglah semua penyakit itu. Kamu amalkan 3 perkara. Kamu salat tahajud, salat 2, banyak-banyak kamu sedekah. Karena sedekah itu membuat kita sehat, sedekah itu mengurangi penyakit kita. Jadi saya minta izin lah dulu, nak ya, saya mau berangkat. Dia tunggu sama mobil Alphard tuh bang. Saya bilang, "Pak Imam, sekejap Pak Imam, sekejap." "Kenapa? Apa lagi? "Saya mau tanya satu hal Pak Imam. Sebelum saya dipanggil Allah Ta'ala, bisa tak saya lihat makam Nabi dan Baitullah?" Pak Imam bilang, "Nak, banyak-banyak kamu selamat. Nabi dengar kamu akan dipanggil ke sana." Jadi sehabis itu dia berangkat ke mobil, dia berangkat terus bang. Saya pulanglah ke hotel, salat asar, saya azan salat asar, saya amalkan itu 1000 kali. Setiap hari? Asar 1000 kali, maghrib 1000 kali, isya 1000 kali, tahajud 2000 kali. Semenjak itu saya rasakan luar biasa bang.
Rezeki itu nggak henti-henti. Saya di sana sebulan setengah, tapi saudara saya udah kayak kampung saya aja semua. Saya pesan Grab, saya salat, orang tuh nggak mau terima uang. Dia tanya sama saya, awak dari mana? Saya dari Aceh, Pak Cik. Awak ni apa sakit? Saya kanser usus, Pak Cik. Oh, sudah berat, sudah lama kah? Baru, Pak Cik. Kamu semangat ya nak ya? Oh iya Pak Cik, ya Pak Cik. Berapa Pak Cik? Saya keluarkan uang. Tak usah lah, ini sedekah untuk kamu. Itu bukan sekali Pak, berkali-kali, karena salawat itu luar biasa Pak, memudahkan semuanya Pak. Saya yang tidak alami ini. Semoga kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Udah umrah? Alhamdulillah ketika saya diberikan saya selawat, ada orang yang memberikan saya umrah Pak. Oke. Alhamdulillah itu memang saya kadang-kadang. Apa maksudnya? Dikasih umroh, Dikasih gratis. umroh Bang, gratis Bang, karena dia udah mau tunaikan, dia ada nazar ditunaikan kepada saya Bang. Di sana juga alhamdulillah saya dimudahkan selalu sama Allah Taala. Kadang istri saya bilang, saya tanya sama istri saya, kita nggak ada uang deh, apa bisa Bang sana? Dia bilang sama istri saya, abang pergi aja Bang, ini peluang Abang. Nanti Abang nggak ada umur lagi, kayak mana Abang pergi? Bukan masalah uang ini, orang berikan dengan ikhlas. Berangkat saya Bang dengan membawa uang cuma 800.000. 800.000. Iya, itu pun yang kasih saya sahabat saya 300, 500 saya memang ada uang pribadi. Saya berangkat ke sana tanah suci. Sampai di sana luar biasa, Bang. Gara-gara saya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, saya bisa megang Hajar Aswad itu Bang. Luar biasa nikmatnya Bang. Itu padat. Padat luar biasa Bang, terlempar-lempar kita Bang. Seperti tangan saya ini ditariknya ke batu Hajar Aswad itu, sampai saya di dalam sana, terjepit saya minta doa sama Allah, saya buat seperti tangan, ditarik sama orang itu dilempar ke belakang. Habis itu saya salat 2 rakaat, alhamdulillah Bang. Waktu saya mau pulang juga seperti itu Bang. Kami mau ke Madinah. Setelah itu saya bilang sama teman saya mau pegang sekali lagi, mudah-mudahan Allah bisa memberikannya. Karena saya mungkin ke depan nggak bisa lagi, ini pun Allah kasih, saya bisa umroh ini. Memang dari dulu Bang ingin umroh aja Bang. Saya teringat tanah suci, teringat makam Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu saya mau pegang untuk terakhir kalinya, saya salat sunat dulu. Habis itu saya baca selawat, tangan saya ini seperti itu ditarik Bang. Entah siapa yang narik saya nggak tahu. Masuk terus sampai pegang Hajar Aswad. Saya buka peci saya putar Hajar Aswad itu. Habis itu saya buat tangan gini, kejepit Bang, saking banyaknya orang di situ Bang. Terlempar saya keluar, habis itu saya salat sunat lagi, saya nangis itu Bang. Begitu nikmatnya Allah kasih saya karena selawat itu Bang. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita bisa berselawat selalu. Insya Allah semua akan dimudahkan. Amin. Jadi untuk teman-teman yang cancer Usus. betul, atau cancer lainnya, Betul. tolong dimotivasi atau diberi. Saya rasa kita harus selalu semangat. Intinya semangat Bang. Dokter bilang sama saya, kamu anak ada 2 masih kecil, kamu harus semangat, kamu masih muda, dibilangnya. Inti pokoknya semangat, satu lagi salawat. Insya Allah dimudahkan semua. Karena kan kawan-kawan saya yang berobat ke Jakarta, ke Medan, udah meninggal semua Bang. Alhamdulillah saya masih diberikan keberkahan umur untuk saya beribadah, bertobat dan bersedekah Bang. Jadi untuk teman-teman yang mengidap kanker usus, ya penting semangat, jangan pantang menyerah. Betul. Selawat, ibadah, sedekah, tahajud, duha Bang. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, kepada Pak Kecil juga tetap semangat. Betul Bang. Ya, jangan. Tapi saya lihat happy. Saya gitu Bang orangnya semangat Bang. Hidupnya semangat tinggi insya Allah Bang. Karena kita kan semua itu tergantung nawaitu Bang. Sukses. Kenapa orang bisa sukses? Karena niatnya baik. Ketika kita tidak baik maka kita tidak akan sukses. Yang bukan kita yang hebat tapi kawan kita yang hebat. Bukan kita yang hebat juga karena Allah yang memudahkan semua. Insyaallah ya. Terima kasih sudah mampir ke Habababa. Siap. Sebelum closing Bang, jangan lupa Bang, di like dan di subscribe-nya. Di mana kita nonton itu? Di channel Asmarayana. Asmarayana. YouTube. Iya Bang. Instagramnya ada? Instagramnya ada Bang. Instagramnya Bruh Mira.
Buruh Mira. Ya. Buruh Mira dan juga ada Pak GCTM juga. Kecil. Kalau IG saya Teguh Malvino, Bang. Kalau IG pribadi ya. Iya, Bang. IG pribadi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Betul, Bang. Untuk memajukan perfilman Aceh. Untuk memajukan perfilman Aceh dan untuk para seniman-seniman, aktor-aktor dan para pembuat film-film yang ada di luar, jangan putus semangat walaupun masa pandemi ini tetap berkarya, jangan putus asa, Dan jauhi narkoba, Bang. jauhi narkoba. Harus buat spirit kita. Teman-teman dulu nih. Kita saling support, Bang. Jadi kita itu Bang, kalau nggak dibilang tetap harus jauhi narkoba. Iya, pasti, Bang. Ya. Jadi uru-uru ke Tuhan. Ya. Ayo, Betul. kita, Betul. ya kan? Move. Iya, betul. Banyak Bang. bermanfaat dan mana yang tak bermanfaat. Betul, Bang. Oke. Betul, Bang. Jadi saya closing, kita mundurkan diri Oke, Bang. dan akan bertemu di lain-lain waktu. Siap. Oke.